Betty Indasari selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 2 dengan judul bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Nah, esensi sendiri di sini merupakan hakikat, sementara urgensi adalah sesuatu yang mendorong, sesuatu yang penting dari suatu hal. Dan maka di sini kita akan menjelaskan esensi dan urgensi identitas nasional. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas sendiri merupakan ciri-ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, baik pribadi atau kelompok. Di sini kami ada contoh seperti KTP, yaitu sebagai ciri-ciri atau penanda seseorang. Jadi di sini ada yang bisa menjelaskan nama, alamat, jenis kelamin, gitu. Sementara nasional merupakan suatu kebangsaan yang terdiri dari pulau-pulau seperti Indonesia seperti ini. Jadi, maka identitas nasional adalah penanda atau jati diri nasional atau suatu bangsa yang dapat membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lain. Seperti kata Sudarsono, jati diri adalah siapa sebenarnya diri Anda. Nah, lalu apa sih pentingnya identitas nasional? Mengapa diperlukan identitas nasional? Karena suatu bangsa yang merdeka harusnya memiliki identitas nasional seperti Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai identitas nasional atau Garuda yang akan menjadi ciri atau suatu penanda suatu negara. Jadi, maka identitas nasional dapat menjadi salah satu alternatif satu bangsa. Karena Indonesia juga terdiri dari beberapa pulau, juga beberapa suku yang berbeda-beda. Maka untuk mempersatukan perbedaan tersebut kita harus memiliki sesuatu yang sama. Itu selanjutnya materi kedua yaitu kepada saudari Saniha Askia. Ini sumber historis sosiologis politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Nah, identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bangsa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi dan memperkokoh NKRI. Beberapa contoh bentuk identitas nasional yang dapat menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia meliputi yang pertama ada bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia. Bentuk-bentuk identitas nasional telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Selanjutnya ada 4 identitas nasional. Pertama meliputi bendera sang saka merah putih. Bendera berwarna merah putih ini dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjuk pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus di Jalan Panggasan Timur, nomor 56 Jakarta, disebut bendera pusaka sang saka merah putih. Bendera pusaka sang saka merah putih ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Selanjutnya ada bahasa negara, bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa negara berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca, dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional bangsa. Selanjutnya ada lambang negara Garuda Pancasila.
ketentuan tentang lambang negara. Selanjutnya pemateri ketiga oleh Firda Ayu Widya. Saya akan menjelaskan tentang pembangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tantangan dan dinamika. Jadi dinamika adalah pergerakan atau perubahan yang memiliki dampak tertentu, dan tantangan adalah suatu hal yang tanpa ada dalam pikiran kita, tapi akan ada dengan sendirinya yang harus kita sikapi. Jadi tantangan kan menyebabkan perubahan. Jadi dinamika kan menyebabkan perubahan. Nah, perubahan pasti akan menyebabkan tantangan, dan tantangan itu pasti akan menghasilkan hasil. Dan hasil itu ada hasil yang positif dan hasil yang negatif. Hasil yang positif itu akan menyebabkan dorongan atau hubungan, yaitu dinamika tadi, dan hasil yang negatif itu pasti akan menyebabkan tantangan. Contoh dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia yaitu seperti hedonisme, kemudiannya sikap gotong royong, kemudiannya rasa nasionalisme dan patriotisme, kemudiannya sikap sopan santun, dan lain-lain. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Nah, itu kita harus memiliki strategi untuk mempertahankan identitas nasional, dan itu dapat dilakukan dengan cara mengembangkan nasionalisme, pendidikan, pelestarian budaya, dan usaha bela negara. Identitas nasional dianggap penting karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang merdeka sebagai pembeda antara suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Selanjutnya pemateri keempat yaitu Atalia Anjali. Baik, selanjutnya adalah esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia, kita perlu mengetahui apa itu esensi dan apa itu istilah urgensi. Istilah urgensi menunjuk pada suatu hal yang mendorong kita atau memaksa kita untuk melakukan suatu hal. Sedangkan istilah esensi menunjuk pada hakikat atau inti atau hal pokok dari sesuatu. Lalu apa saja esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia? Ketika bangsa Indonesia memiliki sebuah identitas nasional, maka negara lain akan dapat mengenali negara kita. Dan ketika antar negara sudah mengenali identitas masing-masing dan antar negara tersebut, maka akan tumbuh rasa saling menghormati, tidak ada stratifikasi atau berbeda, karena masing-masing negara telah mengakui kedaulatan negara tersebut. Istilah ini disebut dengan pariparem regabet imperium, artinya negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terdapat negara berdaulat yang lain. Apa itu yurisdiksi? Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan negara untuk menetapkan dan memaksakan hukum yang dibuat oleh negara itu sendiri di dalam batas-batas wilayahnya, sehingga tercipta hubungan antar negara yang harmonis dan saling memenuhi kebutuhan antar negara. Karena pada dasarnya tidak hanya individual saja atau makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tapi sebuah negara pun juga tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan negaranya. Maka itu diperlukan kerjasama antar negara dan juga perlu adanya identitas. Di sini kita bisa melihat bahwasannya Indonesia, Arab, Amerika, dan China ini sudah memiliki identitas, sehingga mereka bisa saling mengenali identitas mereka masing-masing, identitas negara tersebut. Sekian dari kami. Selanjutnya kami membuka tanya jawab yang akan dilakukan via WhatsApp.